Ibu, silakan masuk. Iya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Iya, selamat siang. Ibu ada keperluan apa ya sebelumnya? Oh, ini mau periksa dede bayinya? Oh, periksaan fisik ya, Bu ya? Iya. Dede bayi. Ya, Ibu. Sebelumnya, Ibu, nama dede bayinya siapa? Lubna. Lubna ya, Bu ya. Umurnya berapa, Bu? Baru 7 hari? 7 hari. Berarti sekarang masih ASI eksklusif ya, Bu ya? Iya, betul. ASI Ibu bagaimana, Bu? Lancar? Alhamdulillah lancar Ibu. Lancar ya, Bu ya. Ibu sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Tessa. Insya Allah sekarang jaga di puskesmas ya, Bu ya, untuk siang ini. Baik, pertama saya akan menjelaskan tujuan dari pemeriksaan fisik ya, Bu ya. Jadi tujuannya itu untuk kita memeriksakan fisik bayi Ibu ya, Bu ya, apakah dalam kondisi sehat ataupun misalnya sedang sakit. Nanti juga kita akan melihat kelainan-kelainan yang ada di pada bayi Ibu ya, Bu ya. Kalau misalnya normal, alhamdulillah gitu ya, Bu ya. Ya, terus prosedurnya nanti kita akan menimbang bayi Ibu, kayak diperiksa berat badan, tinggi badan, terus misalnya nanti akan diperiksa dari ujung kepala hingga ujung kaki ya, Bu ya. Iya Ibu. Ya, apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia Ibu. Bersedia ya, Bu ya. Waktunya tidak lama, Bu, 10 sampai 15 menit. Ya, seperti itu ya, Bu ya. Baik, kita langsung saja diukur tinggi badan dan berat badan ya, Bu ya. Silahkan di sini bayinya ya. Ya, kita nolkan dulu timbangannya. Ini udah otomatis ya, Bu ya, silahkan. Ya, ditidurkan. Baik. Baik Ibu, bisa dilihat ya Ibu ya, berat badannya 4.500 atau 4,5 kg ya Bu ya. Untuk tinggi badannya 55 cm ya Bu ya. Cukup tinggi ya Bu ya. Ya, silahkan Ibu. Ya, selanjutnya kita akan pemeriksaan fisik di ruangan pemeriksaan fisik ya Bu ya. Ya, silakan ikut saya ke sana Ibu. Sebelum melakukan tindakan, kita sebaiknya untuk mencuci tangan dan menggunakan handscoon. Karena masker sudah dipakai ya. Selanjutnya kita menggunakan handscoon bersih. Baik, setelah menggunakan handscoon, yang pertama kita harus lihat dulu bayinya apakah dalam keadaan baik atau tidak. Seperti dia bergerak atau tidak, kita juga lihat bagian-bagian mukanya ya, apabila dia tidak nyaman ataupun merasa sedang kesakitan, seperti itu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk lingkar kepala. Lakukan pemeriksaan untuk lingkar kepala. Baik Ibu, untuk lingkar kepala yaitu 39,5 ya Ibu ya, lingkar kepalanya. Selanjutnya kita akan membuka baju bayinya. Akan melakukan pengukuran untuk lingkar dada. Dilakukan di bagian puting ya. Boleh kita dibantu oleh Ibu, bisa untuk mengangkat bayinya ya. Sudah, kita melakukan di lingkar dada itu 38 cm. Itu selanjutnya kita melakukan di pengukuran lingkar lengan bagian atas. Pertama kita ukur dulu dari bahu dan juga sampai ke sikut, lalu ambil tengah-tengahnya. Baik, untuk lingkar lengan bagian atas ditemukan bahwa ada 12 cm. Baik, setelah pengukuran sudah selesai, kita langsung ke pemeriksaan suhu, nadi, dan juga pernapasan. Yang pertama, kita periksa dulu di suhunya. Boleh dicepit dulu sama adiknya. Tunggu sampai berbunyi. Dan bawa lagi, bisa dilihat suhu adik bayi atau suhu bayi ini adalah 36,5 derajat Celcius. Setelah mengukur suhu tadi, kita melakukan pemeriksaan untuk denyut jantung janin ya. Dengan menggunakan stetoskop, kita simpan di dada kirinya. Kita dengarkan denyut jantungnya
Itu sekitar 1 menitnya itu berapa? 120 kali per menit. Baik, setelah itu kita periksa juga saat bayi ini bernapas. Apabila ada cekungan atau retraksi yang abnormal di bagian dada, berarti bayi mengalami kesulitan untuk bernapas. Bisa dilihat, kita menggunakan jam untuk mengukur 1 menitnya ya. Bisa dihitung, kurang lebih 1 menit itu pernapasannya 60 kali. Dan tidak ada cekungan atau retraksi di bagian dada. Baik, selanjutnya kita melakukan pengukuran nadi. Dan juga jantungnya juga dalam keadaan normal. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran head to toe. Yang pertama itu dari kepalanya, kita raba di kepala apakah ada cekungan, apakah ada cepal hematom, atau kaput suksadanum, dan takutnya ada cekungan dehidrasi di ubun-ubun depan. Kepalanya bengkok gak? Atau mengalami tumpang tindih di bagian atas kepala. Bisa dilihat ya, normal. Rambutnya kita lihat juga rambutnya berwarna apa. Hitamkah atau lebih ke kemerah-merah. Selanjutnya kita periksa bagian mata. Kita lihat kelopak matanya terbuka atau tertutup. Kita lihat juga konjungtivanya merah muda atau putih. Skleranya apakah putih ataupun ikteri. Terus apakah terjadi pendarahan atau pengeluaran atau terjadi infeksi di bagian mata. Mata bisa mengedip atau tidak. Selanjutnya kita memeriksa bagian telinga. Apakah ada pengeluaran. Jarak antara telinga dan mata apakah lurus atau tidak. Terus kita lihat apakah ada gejala-gejala infeksi pada telinga atau kelainan seperti kartilago. Kita lihat dulu ya. Lakukan pada telinga yang satunya lagi. Itu kita memeriksa bagian hidung bayi. Dilihat bagian hidungnya apakah keluar cairan atau tidak. Apakah ada kotoran atau tidak. Apakah lubang hidungnya simetris. Apakah ada yang menghalangi untuk bernapas atau tidak. Setelah itu, kita melakukan pemeriksaan pada bagian mulut. Kita periksa pada bagian mulut, apakah bayi ini terlihat pucat di bagian mulutnya atau tidak. Terus warnanya, langit-langitnya kita bisa periksa dengan menggunakan memasukkan jari kelingking ke bagian mulut. Di bagian langit-langit, apakah ada seperti keabnormalan, pelan-pelan ya, atau seperti labioskisis, kita raba. Lalu kita periksa bagian refleks rutingnya. Ketika kita oleskan seperti ini, apakah bayi melihat ke kanan atau ke kiri, mengikuti arahnya. Selanjutnya tadi ketika dimasukkan kelingking, apakah bayi memiliki refleks sucking dan juga swallowing, menghisap ataupun menelan. Seperti itu. Normal ya Ibu ya. Selanjutnya kita turun ke leher. Di leher kita lihat apakah ada benjolan atau ada pembengkakan. Nah, selanjutnya kita bagian ke dada. Di dada kita lihat bentuknya simetris atau tidak. Puting susunya bagaimana? Keluar ataupun masih ke dalam, pembesarannya bagaimana, apakah ada pengeluaran atau tidak. Langsung ke bagian abdomen. Kita lihat di abdomen, bentuknya simetris atau tidak, adakah benjolan di bagian abdomen. Selanjutnya kita lihat di bagian tali pusatnya. Apakah tali pusat sudah kering ataupun masih basah, apakah ada kemerahan di pinggir-pinggir tali pusatnya, ataupun ada darah yang keluar, ataupun menonjol tali pusatnya. Kita lihat dan periksa apakah ada cairan yang keluar ataupun keabnormalan yang lainnya. Ekstremitas. Ya, kita bisa dilihat tangan kanan, tangan kiri, apakah ada refleks grasp, menggenggam,
Kita lihat juga jari tangannya apakah utuh 5, simetris gak, pergerakannya bagaimana bayi bergeraknya, warnanya apakah ada kelainan seperti ada hematom atau tidak. Ya, kita akan memeriksa bagian kaki. Boleh kita bantu buka, dilihat apakah ada kelainan, kesulitan untuk bergerak atau tidak, apakah ada hematom. Selanjutnya kita pemeriksaan refleks syaraf ya, refleks Moro. Apakah ketika kita menepuk, apakah bayi terkejut atau tidak. Nah, selanjutnya setelah ini normal, kita pemeriksaan ke bagian punggung. Kita periksa bagian punggungnya, apakah mengalami pembengkakan atau tidak. Atau ketika ditekan, bayi merasa tidak nyaman ataupun kesakitan. Bentuknya seperti apa, sampai ke bawah. Baik, selanjutnya refleks Galant ya. Kita periksa, diraba dari atas punggung sampai bawah. Kita pemeriksaan refleks Galant juga. Selanjutnya yang terakhir, kita akan melakukan pemeriksaan pada alat genitalia. Ini bayinya, bayi perempuan ya. Kita dilihat apakah labia mayora telah menutupi labia minora. Kita dilihat juga bagian klitorisnya, apakah ada kelainan, pembekakan di vagina. Kita lihat juga apakah ada lubang vaginanya terbuka atau tertutup. Kita lihat juga di bagian lubang urinnya ya. Apakah ada kelainan di bagian uretra atau tidak. Dilarang memasukkan benda ataupun jari kita ke bagian vagina. Setelah pemeriksaan vagina, kita akan memeriksa bagian anus. Anus bayi, apakah terlihat ada pembengkakan, pengeluaran. Kita lihat. Ini rektumnya kita lihat dulu. Apakah lubangnya sudah terbuka, terlihat. Terus pengeluaran cairannya, mekoniumnya warnanya warna apa, kita periksa. Kita bisa dibantu oleh ibu untuk memakaikan pakaian pada bayi. Berikutnya kita pakaikan kembali. Setelah itu kita membuka handscoon ke dalam larutan klorin dalam keadaan terbalik. Setelah itu kita mencuci tangan kembali. Ibu silahkan boleh masuk. Iya. Baik Ibu, tadi sudah dilakukan pemeriksaannya Ibu ya. Oh iya. Alhamdulillah keadaannya normal ya Ibu Oh, ya. alhamdulillah Ibu. Mulai dari berat badannya terus meningkat ya Bu ya. Oh, meningkat ya Ibu. Alhamdulillah. Asinya berarti Ibu sudah bisa menyusui dengan baik Bu. Oh, sudah Ibu. Baik ya Bu ya, sudah bisa menyusui dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Nanti nutrisi untuk Ibu dan anaknya jangan lupa ya Bu ya. Ibu jangan dulu diet-diet lah Bu ya. Oh iya. Sekarang makan makanan aja yang sehat-sehat ya Bu ya. Iya. Kurangin misalnya Ibu misalnya mau mulai diet dari sekarang kurangin yang berlemak-lemak aja dulu sedikit-sedikit ya Bu ya. Iya. Selanjutnya ini dede bayinya nanti diajak main aja ya Bu ya. Jangan misalnya kita ngedeketin doang gitu ya. Jadi diajak ngobrol juga ya Bu ya. Iya. Biar bawel juga. Tapi belum bisa ya Bu ya. Kalau belum bisa melafalkan masih gitu aja ya. Belum jelas ya Bu ya. Iya. Katanya. Tadi refleksnya juga udah bagus ya Bu ya. Oh itu perkembangannya juga gimana Bu? Alhamdulillah udah bagus ya Bu ya. Oh, iya. Normal, panjangnya, lingkar kepala, lingkar lengannya juga sudah normal. Tadi juga bagian vaginanya juga sudah normal ya Ibu ya. Sesuai Ibu dengan umurnya Sesuai, perkembangannya. sudah ada lubangnya juga sudah sempurna ya Oh, Bu gitu, ya. iya, Ibu, ya. Jadi tidak takut ya Bu ya. Iya. Bagian kepalanya juga normal. Tadi tidak ada kesulitan dalam bernapas juga tidak ada. Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau nangis mah ya digendong-gendong aja ya Bu ya. Kalau misalnya pegal gantian boleh sama suaminya ataupun misalnya maunya tangan kanan terus diganti tangan kiri ya Bu ya. Refleks tadi juga mengemutnya udah bagus ya Bu ya. Oh, gitu. Kuping Ibu udah gimana rasanya? Ya Ibu sudah lumayan kok. Sudah bagus ya Bu Iya, ya. sudah bagus. Nanti mah pokoknya kedepannya diajak main aja ya Bu ya, diajak ngobrol. Seperti itu. Jadi jangan dibiarkan terus Bu ya. Siap dulu. Baik Ibu, sebelumnya masih ada yang ditanyakan mengenai pemeriksaan fisik bayinya? Sudah Ibu sudah cukup. Sudah jelas ya Ibu ya. Nanti Ya. kalau misalnya ada
apa-apa tinggal kabari saya lewat WhatsApp ya Bu ya. Iya. Nah, terima kasih Ibu. Ya, makasih ya Bu.